Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 12 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 12 IPA yang insya Allah ini adalah materi yang terakhir pada semester ini. Dan sebenarnya nanti ada bab-bab selanjutnya tentang substansi materi genetik dan pewarisan sifat yang akan dibahas nanti di semester selanjutnya. Nah, adapun untuk saat ini kita akan bahas yang terakhir adalah proses siklus anaerob dan juga katabolisme dan anabolisme protein dan lemak. Itu adalah materi terakhir pada bab tentang metabolisme. Sekarang kita akan bahas terkait masalah respirasi anaerob. Kita merujuk terlebih dahulu sebentar bahwa respirasi itu terdiri dari dua macam. Ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Nah, respirasi aerob itu sendiri itu merupakan proses respirasi yang menggunakan oksigen. Nah, respirasi aerob itu proses respirasi yang menggunakan oksigen. Sedangkan untuk respirasi anaerob tidak menggunakan oksigen dalam proses respirasinya, pada proses metabolismenya. Nah, adapun untuk saat ini kita akan bahas lebih detail tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya apa? Contohnya ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol itu merupakan fermentasi atau proses pernapasan yang dilakukan oleh tumbuhan rendah. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae atau jamur ragi yang ternyata dapat menghasilkan etanol ataupun alkohol. Nah, antum boleh dicoba di rumah menggunakan ragi lalu ditambahkan air. Nah, nanti itu akan menghasilkan suatu bau atau gas yang berbau alkohol. Itu adalah salah satu dari proses fermentasi alkohol. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat, di mana fermentasi asam laktat itu dilakukan oleh sel otot atau bakteri-bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat ini contohnya pada yogurt, keju, mentega, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin disampaikan dan perlu diperhatikan adalah jika kadar oksigen yang rendah ke dalam tubuh kita itu sedikit pada sel otot, maka sel otot ini akan mendapatkan energi dari mana? Dari fermentasi asam laktat. Ternyata fermentasi asam laktat itu dapat menghasilkan energi. Akan tetapi, jika ini menjadi kerugian bagi tubuh makhluk hidup itu terjadi pada saat penumpukan asam laktat. Dikarenakan apa? Karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu sangat sedikit. Sehingga oksigen yang sangat sedikit ini akan terjadi fermentasi asam laktat yang sangat terus-menerus sehingga terjadilah proses penumpukan asam laktat yang menyebabkan terjadinya otot lelah atau otot kejang. Itu merupakan fermentasi asam laktat. Di sini ada gambar atau gambaran dari fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat, di mana fermentasi alkohol ini baik fermentasi alkohol maupun asam laktat ini terjadi pada proses glikolisis, di mana proses glikolisis ini mengubah glukosa menjadi asam pirufat dan juga menghasilkan ATP dan juga NADH. Baik fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat itu terjadi pertama kalinya adalah proses glikolisis. Sedangkan ini yang ingin disampaikan bahwa perbedaannya terletak pada penggunaan NADH ini dan penggunaan bakteri, baik bakteri alkohol itu adalah bakteri asam laktat pada proses fermentasi asam laktat dan juga pada jamur ragi. Kalau misalkan pada jamur ragi ini akan mengubah asam pirufat menjadi etil alkohol yang dibantu oleh energi NADH yang dihasilkan oleh glikolisis. Sedangkan pada proses fermentasi asam laktat dibantu oleh perubahannya dari asam pirufat ke asam laktat ini dibantu oleh bakteri asam laktat. Ini akan mengubah asam pirufat menjadi asam laktat
dan menggunakan energi dari hasil glikolisis berupa NADH. Ini adalah gambaran dari fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang terakhir adalah yang terakhir kalinya pada bab metabolisme adalah katabolisme protein dan lemak dan juga anabolisme protein dan lemak. Nah, katabolisme protein dan lemak yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa katabolisme protein dan lemak juga itu melakukan proses yang namanya glikolisis dan siklus Krebs. Kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya pada saat kita bahas terkait masalah katabolisme karbohidrat. Sama halnya dengan katabolisme karbohidrat, jadi katabolisme protein dan lemak itu juga melewati glikolisis dan siklus Krebs. Nah, yang dihasilkan pada katabolisme ini adalah bahwa 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori energi, 1 gram protein itu menghasilkan 4 kilokalori energi, dan 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori energi. Dari ketiga ini, manakah energi yang paling besar yang diproduksinya? Itu adalah katabolisme lemak, bahwa 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori energi. Nah, sehingga proses katabolisme lemak itu akan lebih lama daripada katabolisme protein maupun katabolisme karbohidrat. Nah, ini adalah gambaran dari katabolisme protein dan lemak. Bisa dilihat di sini. Nantinya prosesnya itu protein ini akan dihasilkan menjadi asam amino, asam kelo, asam keto, dan dan NH3 ataupun urea. Ini adalah protein dan juga ini adalah lemak. Lemak itu akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Dan intinya akan nanti proses selanjutnya itu akan masuk kepada pada proses glikolisis dan siklus Krebs. Seperti itu. Nah, adapun yang anabolisme protein dan lemak, beberapa bahan mentah dari makanan seperti asam amino dapat digunakan secara langsung untuk pembentukan molekul yang lebih kompleks. Dengan proses apa? Dengan proses biosintesis. Dengan proses biosintesis ini asam amino akan berubah dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Itu adalah proses anabolisme protein. Dan anabolisme lemak, jika dari makanan yang mengandung gliserol, itu akan diubah menjadi molekul yang kompleks, yakni lemak. Seperti itu. Ini adalah proses katabolisme protein dan lemak serta anabolisme protein dan lemak. Seperti itu teman-teman yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan kasiron. Jika ada pertanyaan silakan bertanya lewat chat WhatsApp Bapak ataupun nanti bisa lewat Google Classroom ya teman-teman di forum. Seperti itu. Jazakumullahu khairan kasiron. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.